Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Amrina Izatika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kalistia Syahla Ilham Randinda dengan NPM 2213053262 dan rekan saya. Saya Cindy Alfiona dengan NPM 2213053093. Saya Delia Prasetyani dengan NPM 2213053039. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Isu-isu Global dalam Kepentingan Nasional. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian isu global. Isu global didefinisikan sebagai masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sebagai bahan dan sumber untuk ditanggapi dan dikritis. Namun tidak cukup sampai di situ, permasalahan-permasalahan yang dimaksud memiliki lingkup luas yang mendunia dalam arti ada dalam tatanan masyarakat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya tidak hanya berada pada satu titik lokasi dan dalam waktu tertentu. Munculnya kajian isu global ini didasari oleh era globalisasi yang menuntut banyak perhatian akademis karena berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Hebatnya globalisasi adalah siapapun bangsa atau negara yang berpaling dari pandangan global, maka akan membuat bangsa atau negara tersebut terisolir. Yang kedua, isu-isu global dalam kaitannya dan kepentingan nasional. Mengenai isu dan masalah global, Merrifield 1978 mengemukakan pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana population and family planning, hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri, self-determination, pembangunan development, hak asasi manusia, human rights, imigrasi dan pengungsian, kepemilikan bersama secara global, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi. Baik, untuk materi kedua dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta permukiman yang merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia, melainkan masalah yang dialami juga oleh negara-negara di dunia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan menurut Barthelmus 1986 merupakan proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun karena pelaksanaannya melibatkan semua sumber, baik SDA maupun SDM, termasuk kemampuan ipteknya, pembangunan masih mengalami berbagai masalah. Kendala, dengan demikian pembangunan merupakan suatu masalah global. Yang ketiga yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM. Kita semua meyakini firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mengenal. Dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi manusia mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi suatu pelanggaran HAM. Diskriminasi, rasial, etnis, agama, dan lainnya merupakan contoh pelanggaran HAM. HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di kawasan tertentu, namun juga merupakan masalah global. Baik, selanjutnya adalah migrasi. Perpindahan penduduk baik dalam imigrasi maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai keamanan.
Bagi pelakunya mungkin merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun bagi kawasan yang didatangi mungkin akan menjadikan suatu masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Masalah migrasi ini merupakan suatu masalah global. Yang terakhir ada lingkungan dan sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengaruh tersebut dapat berdampak positif dalam arti makin menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan, serta dapat pula berdampak negatif dengan pengertian mengganggu bahkan mengancam kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan yang negatif ini merupakan suatu masalah global. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.